peristiwa ini adalah peristiwa mukjizat yang mana peristiwa ini sebenarnya tantangan untuk manusia zaman sekarang. Karena Nabi bukan saja diutus untuk manusia zaman dahulu, di zaman beliau, tapi untuk manusia zaman sekarang. Untuk memperlihatkan bagaimana kehebatan, kekuasaan Allah memperjalankan Nabi dari umat yang hidup pada zaman sekarang, ya, bagaimana di zaman sekarang seorang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan pesawat, ya. Dan ini untuk menunjukkan Nabi lebih hebat lagi dari itu. Enggak semua hadis, riwayat hadis itu itu benar dari Nabi. Ya, kita harus cek dulu isinya, apakah itu benar dari Nabi. Kalau itu sejalan dengan Al-Quran, pasti itu benar. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya, mustahil Nabi mengucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan depan kita akan memasuki bulan Ramadan, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini, dan juga memberikan kesempatan kita untuk beribadah kembali di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa Ramadan, wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa hifdzil lisan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini, ya, setelah kita melewati bulan Rajab, yaitu di mana bulan Rajab kita ketahui terjadi peristiwa di mana diisrakannya dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita akan membahas sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian juga membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran mengenai keutamaan dan tujuan daripada salat. Untuk itu, marilah kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kemudian kita lanjutkan membaca surah Isra, ya. Dan itu ayat pertama, dan kemudian kita lanjutkan suratul Najm
ya, dari ayat pertama sampai ayat 18 insyaallah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Peristiwa Isra dan Mi'raj kita ketahui terjadi yaitu menjelang atau 1-2 tahun lagi sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini terjadi setelah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa di mana wafatnya paman beliau Abu Thalib dan juga istri beliau Sayyidatuna Khadijah alaihi wassalatu wassalam.
Kedua orang ini adalah orang yang sangat berjasa kepada Nabi dan juga kepada dakwah Islam. Pamannya Abu Thalib adalah orang yang mengasuh Nabi setelah Nabi berumur 8 tahun. Kita ketahui Rasulullah SAW dilahirkan, orang tuanya, ayah beliau sudah meninggal. Kemudian diasuh tentunya oleh ibunya sampai berumur 6 tahun. Kemudian ibunda beliau Sayyidah Aminah meninggal dunia di usia beliau masih berumur 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun, ya. Dari 6 tahun sampai 8 tahun, kemudian Abdul Muttalib pun meninggal. Nah, setelah umur 8 tahun, dari 8 tahun tersebutlah Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Diasuh, dirawat, dijaga, dipelihara. Ini sampai dewasa, dan bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu menjadi Nabi dan Rasul, beliau tetap menjaga dan membentengi Nabi kita Muhammad SAW dari segala gangguan kufar Quraisy. Jadi sebagai bemper, jadi nggak berani orang-orang kufar Quraisy mengganggu Nabi dengan keras, ya, cemooh-cemooh sih biasa, ya. Tapi ya, tidak berani melakukan sesuatu yang mencelakakan Nabi, ya, seperti itu. Sampai Rasulullah SAW sendiri dalam satu riwayat hadis menyebutkan, aku belum pernah mendapatkan gangguan dari kufar Quraisy, ya, yang lebih dahsyat, ya, daripada gangguan tersebut setelah Abu Thalib meninggal. Jadi sebelumnya, ya, ada gangguan, bukan tidak ada gangguan kepada Nabi, kepada du'afaul muslimin yang ikut kepada Nabi, ya, begitu keras, ya. Tapi tidak seperti setelah Abu Thalib meninggal. Ini jadi begitu Rasulullah SAW begitu sedih atas wafatnya beliau. Dan juga di tahun yang sama, setelah bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin diboikot selama 3 tahun di Syi'ib Abi Thalib, di lembah Abi Thalib, Sayyidatina Khadijah, seorang istri yang sangat mencintai Nabi dan Nabi mencintai beliau, ini juga meninggal di tahun yang sama. Seorang istri yang beriman sejak awal dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi yang terus menyokong, mendukung dakwahnya Nabi, membantu Nabi dengan segala daya dan upayanya, dan juga dengan segala hartanya. Kita ketahui Sayyidatina Khadijah adalah orang kaya, ya, konglomerat istilahnya pada saat itu, orang milioner, ya. Itu menghabiskan semua hartanya demi dakwahnya Rasulullah SAW, ya, sampai ketika wafat hartanya habis semuanya. Itu dikorbankan, ya, jiwa dan raganya dengan sepenuh hati demi membela dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah, walaupun Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Madinah dan menikah dengan istri-istri yang lain, dengan wanita-wanita lain, tetap Sayyidatina Khadijah ini tidak tergantikan istilahnya. Karena Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada beliau, ingat akan jasa-jasa beliau. Sampai ketika Rasulullah SAW ini diceritakan oleh istri beliau sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW misalnya menyembelih kambing, kemudian memotong-motongnya, setelah itu Rasulullah
tinggalkan dan berpesan kepada Sayyidatina Aisyah, tolong berikan kepada si fulanah karena dia adalah sahabatnya Khadijah. Berikan lagi kepada si fulanah, ini juga sahabatnya Khadijah. Selalu begitu menyebut-nyebut Sayyidatina Khadijah. Sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, ma ghirtu ala ahadin ma ghirtu ala Khadijah. Aku enggak pernah cemburu kepada seorang pun seperti apa yang kecemburuanku kepada Sayyidatina Khadijah. Padahal ya, ketika Sayyidatina Aisyah menikah dengan Rasulullah, Sayyidatina Khadijah udah enggak ada. Artinya biasanya seorang wanita cemburu kepada wanita yang lain atau istri yang lain yang masih hidup. Ini ya, Sayyidatina Khadijah sudah meninggal. Kenapa bisa cemburu? Karena begitu Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut jasa beliau. Ketika disudutkan Sayyidatina Khadijah di hadapan Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan, Sayyidatina Khadijah itu artinya orang yang pertama mendukung aku pada saat kaumku mencemooh aku. Dialah yang selalu menghiburku, memberikan bantuannya dan juga dukungannya kepadaku pada saat kaumku menentang aku, dan juga darinya aku mendapatkan memperoleh keturunan. Ini keistimewaan Sayyidatina Khadijah. Dan di tahun yang sama ini ya, kedua pilar yang artinya yang selalu menyokong Nabi kita Muhammad SAW meninggal, sehingga tahun tersebut ya, tahun ke-10 dari kenabian. Arti Rasulullah kan hijrah pada tahun ke-13. Ini tahun ke-10, akhir tahun ke-10 dari kenabian disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, setelah itu ya mulailah godaan banyak yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makin keras gangguan dari kufar Quraisy. Akhirnya Rasulullah sampai kemudian hijrah ke Taif. Ya, barangkali di Taif ini Rasulullah akan mendapatkan sambutan seperti itu, tapi ternyata di kota Taif juga bukan sambutan tapi sambitan dari kaum Thaqif yang ada di Taif. Ya, sampai bahkan Rasulullah SAW diejek oleh anak-anak, disuruh, anak-anak itu suruh keluar, suruh mencemooh Nabi, mengejek Nabi. Jadi seperti kayak orang gila gitu, diketawain oleh anak-anak yang nggak tahu apa-apa, tapi disuruh dikendalikan oleh orang-orang tua mereka, ditimpukin, diusir seperti itu. Ya, akhirnya terpaksa Rasulullah kembali lagi ke Mekah atas jaminan seorang seorang musyrik yang dapat dipercaya oleh Nabi, menjamin Nabi SAW kembali ke Mekah. Nah, setelah peristiwa itulah ya, kemudian Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menunjukkan, jadi peristiwa Isra ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kalau seseorang didukung, dilindungi oleh manusia, manusia ada batasnya, ada waktu usia. Ya. Kalau mengandalkan manusia, tentu manusia akan wafat. Ya. Tapi kalau mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Ini juga peristiwa Isra sebagai hiburan buat Nabi yang dalam keadaan bersedih, juga sebagai dukungan buat Nabi, dan juga sebagai penguat lagi bagi Nabi di dalam dakwahnya. Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah perlihatkan bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ya, tentang peristiwa Isra ini diterangkan dalam surah Al-Isra, yaitu di halaman 282 ya. Ayat pertama, hanya satu ayat ini ya. Dan kalau peristiwa Mi'rajnya
diterangkan nanti surah yang kita baca juga tadi dalam surah An-Najm. Itu enggak juga walaupun kita baca dari awal, tapi yang menyinggung tentang peristiwa Mi'rajnya itu dari ayat 13 sampai 18 ya. Kalau dari ayat pertama itu peristiwa yang dialami oleh Nabi ketika di Gua Hira ya, seperti itu. Sering orang rancu dalam memahami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan. Ayat ini diawali dengan subhana, artinya maha suci Allah. Suci dari apa? Dari berbagai sifat kelemahan, dari sifat kekurangan, dari segala sifat yang buruk. Maha suci Allah. Ini Allah terangkan, diawali keterangan tentang Isra ini karena peristiwa Isra ini suatu peristiwa yang di luar nalar akal manusia pada waktu itu. Bagaimana mungkin jarak yang lebih dari 1000 kilometer ditempuh dalam waktu yang singkat, hanya sebagian malam, tidak semalam suntuk ya, padahal perjalanan tersebut ya ditempuh biasanya naik onta atau kuda selama 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengingatkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memperjalankan nabinya ini di jarak yang begitu jauh dalam waktu singkat, Allah sebut subhana, maha suci Allah. Arti maha suci Allah dari sifat kelemahan, ketidakmampuan. Maha suci Allah dari segala sifat yang buruk. Yang telah memperjalankan. Asra di sini bukan sara, arti bukan Nabi jalan berdiri sendiri ya, tapi Nabi diperjalankan bi'abdihi. Rasulullah ini disebut dengan hambanya. Nah, kata abdun ini sangat mengandung makna yang terhormat ya. Jangan kira kalau hamba itu, kalau hamba manusia hina, tapi kalau hamba Allah itu adalah sangat mulia. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di sebagian malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang berada di kota Mekah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang berada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan ya, di seputarnya. Tujuan dari Isra-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah sebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada beliau ya daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi tujuan Isra maupun nanti tujuan Mi'raj adalah Rasulullah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi supaya bisa Nabi melihat langsung bagaimana kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini, dan juga bagaimana ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dalam waktu jarak yang jauh ya, dalam waktu singkat. Kalau dulu peristiwa ini ya diceritakan ya, oleh Nabi kepada kufar Quraisy, mereka mengejek Nabi ya, dibilang Nabi orang gila. Bagaimana mungkin, kami juga kan punya kafilah yang berangkat ke sana dan belum kembali, tapi kok kamu menceritakan kamu tadi malam berangkat dan sekarang sudah ada di sini.
Ini nggak masuk akal buat mereka. Ya, ini tidak seperti kalau kita ceritakan peristiwa ini di zaman sekarang. Zaman sekarang jarak yang jauh seperti itu, ketika ada yang bilang, oh semalam saya dari Surabaya, orang bisa percaya karena sekarang ada alat transportasi ya, yang cepat, ya, transportasi udara yang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Apalagi Nabi ini disebutkan, diriwayatkan ya, menggunakan kendaraan yang disebut burak, ya, memiliki burak dari kata barak ini tentu memiliki kecepatan cahaya. Ya, dengan kecepatan cahaya, ya, sekarang ilmu pengetahuan mempelajari kalau orang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka ya, dia akan menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat, ya, karena kecepatan cahaya diketahui sekarang itu yaitu sebesar 300 km per detik, 300.000 km per detik, ya, 300.000 km sedetik saja sudah. Ini adalah kecepatan tercepat yang diketahui manusia saat ini. Ya, ini diterangkan tentang hal ini di dalam surah yudabbirul amra minas sama'i. Ya, ini di dalam surah ya, yudabbirul amra as-sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi kemudian naik kembali, yang mana kecepatannya dalam satu hari seukuran 1000 tahun hitungan kalian. Dari ayat ini seorang sarjana dari Mesir menghitung ya, kecepatan apa malaikat yang mengutus, apa yang diutus oleh Allah untuk mengatur perkara, yaitu didapati ya seperti tadi, seperti para ilmuwan lain mengetahui kecepatannya ini sama seperti kecepatan cahaya, yaitu 299, sekian ribu kilometer per detik, ya, atau dibulatkan jadi 300 kilometer per detik. Nah, kita ketahui kan malaikat memang makhluk cahaya, artinya bagaimana bergeraknya juga seperti kecepatan cahaya seperti itu. Ya, malaikat itu malaikat ya yang umumnya seperti itu, karena semua malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan memiliki sayap, artinya mereka bisa terbang ya dengan kecepatan cahaya itu. Apalagi malaikat Jibril ya, karena cahaya sayap bagi malaikat itu Allah sebutkan memiliki sayapnya 22, 33, 44 dan ada yang lebih ya. Nah, ini tentu dengan sayap yang lebih banyak menggambarkan kecepatan mereka bergerak lebih cepat seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini dengan menggunakan tentunya sesuatu yang sangat cepat. Itu dengan apa, kalau kita dengar cerita Burak, kalau dulu digambarkan itu apa, kendaraan seperti di atas himar dan di bawah apa kuda, itu tingginya seperti itu. Ya, kalau di cerita Israiliyat digambarkan katanya kepalanya kepala wanita cantik. Ya, ini Israiliyat ya. Walhasil kita ambil dari maknanya saja, kendaraannya seperti apa, yang pasti ya, memiliki kecepatan seperti barak, seperti cahaya seperti itu. Karena kecepatan ini dengan kecepatan cahaya, seorang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, dia itu ya akan mengalami waktu yang perlambatan waktu, ya, perlambatan waktu.
Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW ya, sampai di Masjid Aqsa, kan diceritakan bagaimana Rasulullah sholat berjamaah dengan arwah para anbiya seperti itu. Ya, kemudian masa lama seperti itu, waktu banyak peristiwa-peristiwa juga yang dialami oleh Nabi, tapi dalam waktu singkat ya, Nabi nanti kembali lagi ke Mekah, bahkan setelah dimi'rajkan seperti itu juga. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa mukjizat yang mana peristiwa ini sebenarnya tantangan untuk manusia zaman sekarang, karena Nabi bukan saja diutus untuk manusia zaman dahulu di zaman beliau, tapi untuk manusia zaman sekarang, untuk memperlihatkan bagaimana kehebatan kekuasaan Allah memperjalankan Nabi dari umat yang hidup pada zaman sekarang, ya, bagaimana di zaman sekarang seorang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan pesawat, ya. Dan ini untuk menunjukkan Nabi lebih hebat lagi dari itu, ya. Jarak yang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, ya. Di sini tujuan daripada diisrakannya Nabi adalah Allah sebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Adapun peristiwa Mi'rajnya Nabi, ya, ini diterangkan dalam surah An-Najm yang tadi kita baca, ya, terutama sekali yaitu di ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kalau ayat sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana peristiwa Nabi mendapatkan wahyu, ya, ketika di Gua Hira. Ya, kita baca saja singkat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang apabila turun. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian ini sama sekali tidak sesat dan tidak menyimpang. Ya. Ini ayat ini menegaskan kalau pengertian dalam surat Ad-Duha wa wajadaka dhallan fahada, itu jangan diartikan Allah mendapati kamu dalam keadaan tersesat lalu Allah memberikan petunjuk. Dan di dalam ayat ini Allah katakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian maksudnya Nabi, ya, karena Nabi kan dengan kufar Quraisy dulunya berteman, ya, seperti itu. Ya. Teman kalian ini tidak sesat. Ya, jadi kalau yang mengartikan Nabi dulu sesat dalam surat Ad-Duha itu keliru, ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Mengatakan ya, Nabi tidak sesat. Kalau di sana berarti dalam Ad-Duha itu maksudnya Allah mendapati kamu dalam keadaan bingung, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi ini tidak berbicara, ya, dan tidaklah yang dia ucapkan itu dari Al-Qur'an, maksudnya itu keluar dari hawa nafsunya. Ya. Wa ma yantiqu, apa yang diucapkan oleh Nabi daripada Al-Qur'an itu bukan keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan Nabi dari Al-Quran tersebut, huwa itu kembalinya maksudnya adalah Al-Quran. Wahyu yuha itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Ini sebagian orang menafsirkan, setiap ucapan Nabi itu wahyu. Enggak, bukan. Ini katanya ayat ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sering orang membaca ayat ini dipenggal, dipotong segitu aja, ya, sehingga dia kemudian berbicaralah, dikemukakan hadis-hadis Nabi, padahal ya nggak semua hadis, riwayat hadis itu benar dari Nabi. Ya, kita harus cek dulu isinya, apakah itu benar dari Nabi. Kalau
itu sejalan dengan Al-Quran, pasti itu benar. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, mustahil Nabi mengucapkan itu. Karena Nabi adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran, orang yang paling mengamalkan Al-Quran, orang yang paling tidak mau sedikit pun menyimpang dari Al-Quran. Seperti itu. Jadi sering ayat ini diambil maksudnya semua ucapan Nabi, bukan. Masa ucapan Nabi misalnya lagi ngomong kepada istrinya, lagi ngobrol dengan istrinya misalnya, itu juga wahyu, Kalau kita baca ayat sesudahnya, kita akan tahu bahwasanya yang dimaksudkan ini adalah, yang diucapkan ini adalah Al-Quran, itu bukan keluar dari hawa nafsunya. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ayat berikutnya apa? Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang begitu memiliki kekuatan yang dahsyat. Masa setiap ucapan Nabi, misal ngomong sama istrinya, diajarin oleh malaikat Jibril? Kan mustahil, seperti itu. Nah, ini dari ayat sesudahnya, allamahu syadidul quwa, ini ketahuan maksudnya yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi dari Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini dari firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kecerdasan, fastawa, lalu Jibril menampakkan diri. Nah, ini menceritakan bagaimana Jibril pertama kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi di Gua Hira. Fastawa, lalu Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang sempurna, bentuk aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, pada saat Jibril berada di ufuk yang tinggi. Ini diceritakan juga oleh Nabi. Nabi melihat di Gua Hira, tahu-tahu ada malaikat membentangkan sayapnya. Walahu sittu mi'ati janah, kata Nabi, dengan 600 sayap. Jadi bukan seperti malaikat yang biasa yang ada 2 sayapnya. Kalau ini malaikat Jibril, karena malaikat hulu balangnya para malaikat yang paling mulia, memiliki 600 sayap. Jadi menampakkan bentuk aslinya di ufuk, biwahwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla, kemudian malaikat Jibril turun dan mendekat. Kemudian ketika sudah mendekat ke Gua Hira, berubah menjadi manusia biasa. Berubah bentuknya menjadi manusia. Kalau dalam bentuk asli kan besar sekali, ufuknya menutupi barat dan timur begitu. Tsumma dana fatadalla, di sini fakana qaba qausaini au adna. Kemudian mendekat sampai begitu dekatnya kepada Nabi, seperti sedekat 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Karena kan Nabi sampai dipelukkan waktu ketika suruh baca Iqra. Nabi bilang, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Lalu Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril sampai ngap-ngapan gitu Nabi. Kemudian dilepaskan lagi. Ini yang diceritakan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Ini sering orang ceramah ngambil dari riwayat dan kitab tafsir, kata ini yang mendekat adalah Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Padahal ini bukan peristiwa Isra ini. Yang peristiwa Isra itu Mi'raj itu diterangkan di ayat 13 sampai 18. Ini peristiwa ketika malaikat Jibril tsumma dana fatadalla, itu bukan Allah, itu adalah malaikat Jibril. Ini sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah sendiri yang menceritakan hal itu. Karena ada sebagian orang bilang katanya Allah, dalam riwayat katanya Allah itu dekat dengan Nabi, sampai katanya kemudian tangan Allah diletakkan di dada Nabi, aku merasakan dinginnya tangan tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Jadi padahal ini
Dana fatadallah ini bercerita tentang malaikat Jibril ketika di Gua Hira seperti itu. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Allah mewahyukanlah kepada hambanya apa yang diwahyukan. Tentunya melalui malaikat Jibril tadi, yaitu diwahyukan firman-firman Allah dalam Al-Quran yang kita ketahui diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1-5. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak mendustakan apa yang disaksikannya tersebut, karena memang Nabi melihat di waktu terjaga, bukan dalam tidur, disaksikan dengan mata kepala sendiri. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian meragukannya atas apa yang dia saksikannya itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, lalu Allah beralih cerita tentang Mi'raj. Sungguh Rasulullah telah melihat, hu-nya itu malaikat Jibril, nazlatan ukhra, pada kali yang kedua, pada yang kedua kalinya. Jadi Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali. Yang pertama di Gua Hira, yang kedua yaitu ketika dimi'rajkan. Di sini Allah ceritakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Rasulullah telah melihat malaikat Jibril, artinya dalam bentuk aslinya untuk yang kedua kalinya. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Yaitu ketika Rasulullah sudah melintas, melewati langit pertama sampai ke 7 dan terus menuju Sidratil Muntaha, suatu tempat yang sangat jauh, yang bagaimana keadaannya kita nggak tahu. Sampai sekarang pun manusia belum bisa menembus mengetahui tempat tersebut. Jadi Rasulullah menceritakan, Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Pertama di Gua Hira, yang kedua di Sidratul Muntaha. Selain itu, apa Rasulullah nggak ketemu malaikat Jibril? Ya, sering ketemu, tapi malaikat Jibril bertemu Rasulullah dalam bentuk manusia, dalam bentuk manusia. Bahkan diriwayatkan pernah sahabat pun melihat, cuman nggak ngeh kalau itu adalah manusia, itu adalah malaikat Jibril. Seperti dalam hadis yang disebut hadis Jibril, yang berbicara tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu akan bercerita ahlan san. Jadi itu kan malaikat Jibril dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk aslinya Rasulullah hanya melihat 2 kali. Pertama di Gua Hira, yang kedua ini di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sana di dekat Sidratul Muntaha ada surga, tempat tinggal, yang merupakan tempat tinggal nanti bagi orang-orang yang beriman. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tatkala bagaimana Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Apa yang meliputinya wallahu alam, tapi yang dalam riwayat disebutkan itu artinya diliputi oleh cahaya seperti itu. Ma zaghal basaru wa ma tagha, di mana pandangan Nabi tidak menyimpang dan tidak bisa melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh Nabi telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Jadi sama peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, tujuannya adalah untuk Allah perlihatkan, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga peristiwa Mi'raj, untuk diperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menyaksikan surga, menyaksikan neraka, menyaksikan banyak kejadian-kejadian, gambaran itu ini adalah apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Nah, ini dalam waktu singkat seperti itu.
Sering para penceramah bilang, oh tujuan dari Isra Mi'raj adalah untuk menerima kewajiban sholat, ya. Bukan, ya. Ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan sendiri tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran kekuasaan Allah. Adapun peristiwa ataupun kewajiban salat 5 waktu ini, ya, ini bukan tujuan dari Isra Mi'raj, ya, bukan tujuan dari perjalanan Nabi ini, bukan, ya. Kalau kita biasanya, ya, pergi pelesiran misalnya, pergi kemana? Oh, pergi ke Jogja, atau pergi ke misalnya ke Danau Toba, atau pergi ke Bali misalnya, supaya ketika kita di sana, oh, makan sesuatu yang enak, melihat sesuatu yang enak, yang unik gitu. Pengen kita ini, ya, keluarga juga yang nggak ikut kan, yang di rumah pengen juga supaya merasakan apa yang kita rasakan gitu. Tentunya kita mesti beri apa kan? Kita bawa oleh-oleh, ya. Nah, ini kewajiban sholat ini adalah merupakan oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau hanya untuk mewajibkan sesuatu kan setiap saat, ya, datang kewajiban-kewajiban dari syariat ini kepada Nabi disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi karena ini kewajiban salat ini adalah sesuatu yang istimewa, suatu kewajiban yang bukan merupakan beban sebenarnya. Ini adalah merupakan anugerah yang begitu berharga, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Anugerah ini adalah ibadah salat, kewajiban salat, suatu kewajiban yang merupakan kewajiban yang Allah tekankan, gak boleh ini ditinggalkan oleh setiap muslim, ya, tentang kewajiban ini. Dalam kondisi apapun tidak diberikan, ya, tidak diperkenankan seorang meninggalkan sholat, ya, kecuali kalau wanita dalam keadaan haid atau nifas, ya. Artinya selain itu, ya, selama akalnya masih ada, ya, masih waras seperti itu, tetap dia wajib sholat. Sampai, ya, dalam keadaan perang sekalipun tetap wajib sholat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kelemahan hambanya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kewajiban salat ini, ya, diberikan rukhsah ketika dalam keadaan sulit, ya, tetap, tapi salatnya nggak boleh ditinggalkan. Seperti diberikan rukhsah untuk menjamak salat, ya, antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya pada saat-saat ketika seorang mengalami kesulitan, atau diwajibkannya qashar ketika bepergian, bukan diwajibkan, diberikan rukhsah untuk mengqashar salat yang 4 menjadi 2 ketika dalam safar, seperti itu. Atau misalnya bagaimana ketika mau wudhu nggak bisa, ya, nggak ada air atau terhalang karena dia kurang sehat misalnya, dia bisa bertayamum, ya. Atau salatnya nggak bisa berdiri, dia bisa duduk, ya, atau berbaring seperti itu. Bahkan dalam saat perang tetap diwajibkan untuk salat. Ada diajarkan tata cara salat khauf pada saat musuh masih jauh misalnya, ya, diajarkan salat khauf, ada dituliskan di dalam Al-Quran, ya. Dan bagaimana pada saat juga berkecamuk peperangan, misalnya saling tembak menembak, tetap ketika datang waktu salat wajib salat. Ini saking pentingnya salat ini, nggak bisa ditinggalkan. Cuman bedanya, ya, tata caranya, ya, nggak seperti salat biasa, ya, nggak mesti ada ruku sujud seperti itu, ya. Ada niatkan salat,
kemudian dalam hati itu semuanya dijalankan. Ini saking pentingnya kewajiban ini. Dan ini sebenarnya ini adalah anugerah dari Allah. Bagaimana salat ini adalah akan menghubungkan, senantiasa menghubungkan kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Salat itu adalah hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita terus terhubung, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dalam surat Thaha kan Allah mengingatkan Nabi Musa alaihissalam ketika di Gunung Tursina bilang, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Oleh karena itu fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi supaya kita ini terus terhubung dengan Allah, yaitu dengan salat. Terus ingat kepada Allah. Kalau orang yang selalu ingat Allah, pasti Allah akan ingat dia. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan, jika kalian mengingat aku, niscaya aku akan ingat kalian. Ya, kalau kita sudah diingat oleh Allah, tentunya kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, pasti Allah akan bantu seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini adalah anugerah salat ini, ya, anugerah yang sangat menyenangkan. Bagaimana kita ini bisa berhubungan langsung dengan Allah Rabbul Izzati, ya, Rabbul Alamin. Kita berhubungan dengan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah bermunajat di Sidratil Muntaha. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.